Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman yang sudah hadir Ruang Maju harap merapat karena kita akan segera mulai webinar Ruang Maju sore ini bersama narasumber yang sangat inspiratif. Oke, ini udah mulai rame nih ya. Mungkin boleh teman-temannya diajak sekalian gitu yang mau join karena tema kita menarik banget hari ini nih gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu. Namaku Gima, PR dan Community Maju. Di sini akan menemani kalian gitu ya selama webinar Ruang Maju berlangsung gitu. Aku nggak sendiri karena nanti akan ada narasumber kita yang inspiratif sekali karena akan membahas topik yang sangat-sangat menarik dan related dengan em, bisnis teman-teman saat ini gitu. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama lagi, izinkan aku untuk share terlebih dahulu gitu ya video company profile dari Maju Indonesia. Silakan disimak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju.
Oke, teman-teman semua, itu tadi kita sudah saksikan video company profile dari Maju Indonesia. Mungkin teman-teman di sini semua juga udah nggak asing lagi dengan Maju gitu ya. Atau teman-teman ada yang baru join juga apa sih ini Maju. Nah, tadi bisa disimak jadi kurang lebih bisa lebih tahu lagi gitu ya tentang Maju. Nah, teman-teman sebelum mulai gitu ya, mungkin teman-teman di sini yang udah join karena topiknya menarik, jadi join gitu ya untuk di webinar kali ini. Topiknya adalah copywriting, teknik copywriting di sosmed gitu ya. Jadi ini sebuah trik juga nih bikin bisnis teman-teman ini supaya pembeli terpikat gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mikir konten-konten itu memang benar, tapi jangan lupa walaupun kontennya bagus, tapi kok copywritingnya juga harus bagus teman-teman. Nah, oke deh, kita akan memanggil gitu ya narasumber kita yang sangat inspiratif di sore hari ini, namanya Mbak Tara Yulia Putri. Dia ini seorang social media specialist di belajarlagi.com gitu. Nah, jadi memang Mbak Tara ini udah spesialis di bidang copywriting gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa banget apa namanya, jika memiliki pertanyaan langsung aja ditanyakan, nanti sebisa mungkin Mbak Tara akan menjawab gitu ya. Oke deh kalau gitu nggak usah langsung lama-lama lagi. Aku panggil Mbak Taranya. Halo Mbak Tara sudah join di sini ya. Halo Halo, Kak Gima, apa halo Mbak kabar? Tara. Baik Mbak Tara, gimana kabarnya Mbak? Baik juga, Alhamdulillah. Baik Semoga juga, teman-teman di Alhamdulillah. sini juga sehat ya. Betul, betul. Teman-teman di sini harus sehat. Karena ini topiknya menarik banget nih Mbak, gitu. Nggak cuma buat pelaku usaha, tapi semuanya ya. Gitu. Jadi copywriting nih nggak cuma buat pelaku bisnis, tapi mungkin untuk segi personal juga perlu gitu ya, buat personal Betul, branding segala buat macam. Gitu. benar. Oke deh teman-teman, langsung aja kita simak. Tema kita kali ini adalah copywriting di sosmed. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan ya Mbak Tara. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Gima. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Tara, social media spesialis. Saat ini sih kerja sebagai social media spesialis di Belajar Lagi. Nih teman-teman, semoga sehat. Oh ya, ini dia. eh Pengalaman aku kurang lebih udah 3 tahun di social media dan creative writing. Awal mulanya aku kalau secara profesional ya, itu di MySkill, kemudian sekarang di agensinya Belajar Lagi. Kemarin sempat handling salah satu satu dua tiga empat brand atau instansi pemerintahan gitu. Ada bisnis.com, terus sempat ada Kolearn, itu dia semacam kayak ruang guru gitu. Terus Pegadaian juga sama DJPPR gitu, Kemenkeu. Nah, itu aja. Nah, agenda kita hari ini, kita mau bahas satu tentang kenapa sih harus ada copywriting. Kenapa gitu. Toh saya jualannya selama ini baik-baik aja tanpa ada copywriting. Toh selama ini jualannya juga ada aja yang beli tanpa harus ada copywriting yang menyulitkan itu. Terus yang kedua, dasar-dasar copywriting gitu. Apa aja yang harus kita ketahui tentang copywriting. Yang ketiga, formula copywriting. Nanti kalau cukup waktunya, kita juga mau bahas tentang social media copywriting gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ada yang upload tentang kelas kita ini di Instagram bakal ada hadiah ya. Terus apa namanya, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat atau raise hand gitu ya. Oke, next. Sekarang pertanyaannya adalah yang paling dasar, copywriting itu apa ya gitu. Kira-kira ada yang oke, langsung aja. Atau ada yang mau jawab nih? Oh, udah di. Nah, sederhananya, copywriting itu adalah teknik untuk membujuk atau mempersuasi pelanggan untuk melakukan hal yang kita inginkan, untuk ngebeli, untuk ngefollow sosial media kita, atau untuk membagikan konten kita gitu. Kalau misalnya kita sebagai content writer atau konten kreator gitu ya, itu apa namanya, salah satu CTA-nya atau call to action-nya adalah untuk membagikan konten kita gitu. Terus yang kedua, next. Nah, soalnya kan gini ya teman-teman, kenapa sih harus ada copywriting?
di media sosial gitu ya khususnya, kita kan nggak cuman misalnya kita jualan ayam goreng gitu ya, kita tuh nggak cuman bersaing sama konten-konten ayam goreng lainnya, atau kita jualan es teh gitu ya, kita tuh nggak cuma bersaing sama konten-konten es teh gitu, brand-brand es teh lainnya. Kita juga bersaing sama kontennya Ria Ricis yang cerai, kita juga bersaing sama kontennya Mahal ini yang nikah, Al sama siapa tuh anaknya Halilintar yang nikah juga gitu. Kita juga bersaing sama kontennya Ella Rumi sama Syifa Haju gitu. Nah, dari ribuan konten yang diupload setiap hari yang apa namanya yang viral dan yang heboh gitu ya, kita tuh bersaing sama mereka juga gitu. Gimana caranya konten kita tuh juga dilirik sama customer atau calon customer kita gitu. That's why fungsinya copywriting. Next. Nah, contohnya gini, kita mau beli rumah nih, atau kita mau iklan rumah gitu. Semua orang tuh cara jual rumahnya adalah rumah ini dijual, hubungi. Dijual, Reni, hubungi gitu. Atau dijual, rumah ini disewakan, udah gitu. Dari banyaknya konten kayak gitu kan kayak kita customer tuh nggak tahu apa sih emang yang menarik dari rumah ini gitu. Tapi kalau misalnya iklan yang kayak seperti banner kedua ini, beli rumah dapat istri, buruan hanya ada 6 istri, paling walaupun kayak kesannya nyeleneh gitu ya, dan kayak mungkin iklan ini diburu oleh ibu-ibu gitu yang udah punya yang untuk ngejagain suaminya gitu ya. Cuman paling enggak kita tuh menarik, iklan kita ekstrimnya ya gitu ya. Ekstrimnya tuh kayak gini gitu. Menarik dan dapat traffic, dapat perhatian oleh customer atau calon pelanggan kita gitu. Nanti perkara dia beli atau enggak itu nanti step selanjutnya gitu, di teknik sellingnya, di teknik persuasifnya gitu. Sementara kalau copywriting tuh sekedar kayak garda depannya gitu untuk dia beli, untuk awareness, untuk closing, untuk selling kayak gitu. Next. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Jadi, media sosial kan isinya gambar sama tulisan. Dengan copywriting, kita bisa menarik perhatian konsumen di tengah ribuan konten yang diupload di sosial media. Gitu kesimpulannya untuk kenapa sih harus ada copywriting. Nah, nanti kalau apa namanya kecepatan bilang ya. Selanjutnya, kita mau bahas tentang dasar-dasar copywriting. Sebelum kita udah tahu nih nilai pentingnya, kita udah tahu bahwa kita tuh harus pakai copywriting dalam jualan gitu ya. Karena kan yang ngebedain copywriting dengan tulisan atau penulis lainnya adalah di jualan. Copywriting itu khusus untuk jualan, gitu, untuk menjual sesuatu gitu. Nah, dasar-dasarnya tuh apa aja? Yang pertama, tentukan objektif, kalau aku bilangnya tuh kalau lagi rantau tuh namanya objektif atau tujuannya. Kalau kita mau bikin copywriting, kalau kita mau jualan sesuatu, misal jualan es teh gitu ya, misal jualan apa namanya pop mie gitu atau ayam goreng gitu kan, tentuin dulu kita tuh mau apa, mau kasih apa ke customer, kita tuh mau kasih apa ke calon customer gitu. Jangan jadi kalau ngasal tujuannya atau ngasal udahlah yang penting ada nih, yang penting jualan bu ibu nih udah mateng bu ibu nih gitu-gitu. Udahlah, nah itu nanti arahnya bakal beda gitu. Tujuan copywriting kita apa? Mau bulan ini mau fokus ningkatin followers gitu. Ya udah, berarti semua copywritingnya adalah CTA-nya nanti yuk follow atau apa namanya yang mengarahkan ke awareness aja gitu. Tapi kalau misalnya tujuan kita adalah selling, meningkatin penjualan gitu, berarti copywritingnya isinya adalah promosi, kemudian diskon, kemudian benefit, kenapa dia urgensi gitu ya, kenapa dia harus beli sekarang gitu. Nah, jadi sebelum bikin copywriting, tentuin dulu tujuannya tuh mau apa.
mau bantu naikin penjualan, ningkatin awareness atau followersnya nambah. Nah, kalau udah nentuin tujuannya, next, tentuin gaya bahasanya. Kak, tiap segmentasi pasar, misalnya kita jualan ayam goreng, tapi ayam gorengnya itu eksklusif gitu. Satu boxnya satu potongnya harganya 60.000 misalnya, atau 200.000 gitu satu potong satu pieces gitu. Pasti beda sama jualan ayam goreng yang misalnya harganya 15.000 atau harganya 20.000 per potong. Pasti beda segmentasi pasarnya. Itu terus yang kedua, gendernya. Ngomong sama ibu-ibu sama ngomong sama bapak-bapak itu pasti melahirkan gaya bicara yang beda. Ngomong sama ibu-ibu nggak bisa to the point. Nggak bisa langsung saya jualan ini bu gitu, nggak bisa. Ngomong sama ibu-ibu tuh harus heart to heart gitu ya. Ibaratnya tuh kayak kita cerita dulu, storytelling dulu, ngobrol dulu gitu kalau sama ibu-ibu. Terus kalau sama bapak-bapak itu biasanya lebih ke to the point, manfaatnya apa, terus apa namanya, si ini tuh kalau misalnya produk kita tuh menyelesaikan masalah apa di kehidupan si bapak. Kemudian juga generasi, beda usia, pasti beda juga cara ngomongnya. Anak-anak Gen Z gitu atau anak-anak generasi alpha, cara bicaranya itu atau cara iklannya itu udah pasti berbeda dengan apa namanya ibu-ibu kita atau orang tua kita gitu. Pasti beda gitu. Terus demografi juga mempengaruhi. Misalnya kita segmentasinya adalah pasar orang Jakarta. Udah pasti cara apa namanya iklannya itu berbeda dengan misalnya kita mau jualan di Garut gitu misalnya. Pendekatannya udah pasti berbeda, gaya bahasanya berbeda. Gaya bahasanya udah pasti beda kan? Di Garut pasti mostly bahasa Sunda. Di Jakarta ya bahasa Indonesia semi-semi Inggris gitu. Nah, itu kan apa namanya? menciptakan copywriting yang berbeda gitu. Terus yang kedua adalah disematkan dengan branding atau USP atau unique selling point produk kita atau brand kita gitu. Kalau misalnya brand kita adalah segmen eksklusif gitu, ya udah berarti gaya bahasanya juga disesuaikan. Even kita jualan di Garut, kalau brand kita adalah misalnya Dior gitu ya, ya pasti beda gitu bahasanya, copywritingnya gitu. Pasti nggak akan pakai bahasa Sunda gitu Dior kan, tetap konsisten bahasa Inggris atau dia konsisten di uh, menggunakan bahasa Indonesia yang formal gitu, yang menunjukkan profesionalitas dan eksklusivitas gitu. Next. Nah, kalau saya ngebedahnya, copywriting itu sebenarnya dibagi 3 bagian. Kalau tubuh itu kan ada anatomi, ada kepala, tangan, kaki, dan segala macamnya. Nah, copywriting itu juga ada anatominya. Ada headline, itu kepalanya. Hal yang pertama apa namanya diatensi sama konsumen atau diatensi sama netizen itu adalah headline. 8 sampai 10 orang itu pasti baca headline. Tapi cuma 3 yang memutuskan untuk lanjut baca tentang iklan kita itu apa gitu atau copywriting kita itu apa atau cerita kita itu apa. That's why headline tuh penting banget untuk grab attention atau apa namanya menarik perhatian si calon customer kita gitu. Terus yang kedua, isi copywritingnya. Isinya apa? Bisa benefit, bisa ya sekedar cerita-cerita tentang tadi apa jualan, misal kita jualan brownies kayak gitu. Terus tadi ada customer yang bla 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 gitu. Terus ada dialog, ada urgensi, ada bonus, ada apa kayak gitu. Nah, itu isi copywritingnya. Kemudian ada call to action-nya. Call to action tuh yang tadi saya bilang entah dia follow, beli, kemudian apa namanya? Entah dia follow, beli, kemudian ya udah sekedar apa ngikut komen gitu-gitu dan segala macamnya.
Next. Nah, dari itu dulu, semoga nggak bingung ya. Kita lanjut ke formula copywriting. Formula copywriting itu sebenarnya ada banyak. Ada AIDA yang paling tua, ada FAB, features, advantage, sama benefit, kayak gitu. Itu fokusnya ke fitur. Kemudian ada BAB, ada banyak. Tapi kali ini kita mau belajar tentang AIDA dulu, gitu. Attention, interest, desire, action. Katara, apakah ini harus saklek begini? Apakah formula copywriting atau apakah ketika kita apa namanya mau iklan harus AIDA fokus gitu? Enggak juga sih menurut saya. Tapi AIDA ini, formula ini untuk membantu kita kalau misalnya kita kebingungan mau bikin caption apa di Instagram, kita kebingungan mau nulis status WhatsApp apa di WhatsApp kita ketika mau jualan WhatsApp selling kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada attention, tarik perhatian pembaca dengan judul atau headline yang menarik. Tadi saya udah bilang gitu ya. Misalnya apa Bu Ibu saya 2 minggu turun 10 kilo misalnya kayak gitu lah. Itu kan apa namanya menarik kan? Atau cara mudah mendapatkan uang puluhan juta per bulan lah itu kan kayak menarik gitu, menarik perhatiannya si pembaca gitu atau netizen gitu kan. Terus yang kedua, interest buat pembaca tertarik mengetahui lebih lanjut. Itu kalau saya bahasain itu kayak bridging. Aku bulan lalu ikutan Shopee affiliate gitu. Terus nggak nyangka banget bisa dapet 30 juta per bulan padahal aku masih mahasiswa bla 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 dan segala macam. Yang ketiga, tunjukkan manfaat atau bukti supaya mereka lebih yakin. Yang keempat, call to action-nya. Call to action tuh banyak, ada apa namanya? Tadi ajakan follow dan segala macamnya, beli, diskon dan segala macamnya gitu. Contohnya, next. Nah ini tas Eiger, tas Eiger. Walaupun menurut saya ini agak wordy sih, wordy itu terlalu banyak gitu ya kata-kata yang dikeluarkan sama adminnya gitu. Cuman secara poin tuh gini, apa namanya? Kita kan kalau khususnya sekolah anak-anak sekolah sama kuliahan itu kan laptopnya segede gaban gitu ya, berat gitu. Terus habis itu dan biasanya tas apa namanya laptop yang 14 inch 15 inch itu tuh berat gitu secara bahan, secara materials gitu, karena dia kan fokusnya adalah aman, laptopnya itu supaya aman gitu. Nah si Eiger nih tahu nih si keluhan konsumen tuh atau kebutuhan konsumen tuh kayak gitu. Kemudian dia menciptakan tas laptop yang lebar, yang luas kayak gitu, tapi ringan. Nah ini kalau copywritingnya salah gitu, itu pasti pelanggan tuh nggak apa nggak nangkep fitur atau benefit yang ditawarkan oleh tas Eiger ini. Kayak misalnya tiba-tiba tas Eiger ini kita mau nawarin solusi yang tadi ini tuh bisa muat laptop 15 inch tapi ringan gitu, substansinya itu gitu, tapi yang disampaikan di copywriting adalah cuma sekedar tas ini cocok untuk sekolah atau kuliah gitu karena casual banget. Nah itu nggak kayak oke. Terus bedanya apa sama tas-tas yang lain gitu kan pasti. Nah ini tadi jadi attentionnya adalah tas muat laptop 15 inch tapi ringan, nah tapi ringkas gitu lah. Itu kan langsung kayak oh ada ya, ada tas yang ringan, ringkas, tapi muat laptop gede gitu. Terus yang kedua adalah pilihan tepat kalau bingung cari tas yang kompartemennya laptopnya luas tapi ringan. Itu kan dia ngasih tahu apa masa lalu ini kan gitu. Terus kan kita sebagai reader, oh iya juga ya gitu. Selama ini apa namanya tas saya tuh besar, tebel gitu ya. Terus berat gitu. Terus yang ketiga cocok untuk sekolah atau kuliah dan bisa tampil casual. Nah, ini kan Gen Z banget ya. Maksudnya kayak kita pengen tampil modis
tapi tuh nggak mau kayak kelihatan kayak kura-kura gitu yang gede banget gitu tempurungnya gitu. Tapi ini tuh ringkes, ringan, bisa tampil keren gitu. Terus langsung actionnya, yuk langsung dicek di egerindonesia.com. Nah, kalau di sini ada tambahan, ada cashback 10.000 untuk pembelian minimal 300.000 gitu. Tapi kalau saran saya sih supaya klien kita atau calon pelanggan kita mau mengunjungi si Eiger.Indo Store ini, itu tuh minimal pembeliannya seharusnya nggak usah disebutin sih gitu. Jadi sekitar langsung cek egerindonesia.com, ada potongan untuk semua pengguna GoPay, itu selesai sih sebenarnya. Jadinya pasti visit websitenya banyak gitu. Next. Nah, sekarang tiba saatnya ke sosial media gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung chat atau nanti kita di sesi akhir ya. Sosial media. Kenapa sih harus sosial media? Next. Satu, proses transfer informasi yang powerful. Saya percaya banget sosial media tuh kayak sekarang tuh powernya netizen, powernya masyarakat untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk membangun opini, untuk membangun citra atau menghancurkan citra seseorang gitu. Kalau saya tuh kan aktif di sosial media juga ya. Iyalah jelas karena sosial media spesialis. Tapi pernah ada cuitan sosial si netizen yang gini, dasar baru viral aja baru diurusin gitu. Pas viral aja baru iniin. Karena viral jualan dia juga laris gitu. Kalau nggak salah di TikTok tuh ada yang namanya Raja Ngemil gitu. Dia modal 300.000 hasil sisa uang dari kalau nggak salah dia di PHK gitu. Jualan di TikTok Basreng sekarang omsetnya bisa 100 sampai 200 juta per bulan. Gitu. Yang kedua adalah murah bahkan gratis gitu. Gratis tuh kita bikin akun TikTok gratis, kita bikin akun Instagram gratis, bikin akun Twitter, Facebook, WhatsApp itu gratis gitu. Memang kalau untuk Meta Ads gitu bayar ya untuk supaya bisa di boost lebih kencang gitu ya. Cuman bayarnya juga nggak yang mahal banget sih, bisa 30.000 gitu minimal. Terus yang kedua lanjut. Nah, ini tadi yang kita dari berkat sosial media, berkat kemudahan kita mengakses sosial media, isu sosial bisa terangkat. Contohnya Pandawara. Orang siapa sih yang kenal Pandawara gitu? Bahkan kemarin ketika sampah di Ciliwung ya, apa di mana itu numpuk lagi, dia dicari-cari gitu kan. Terus karena beliau juga, karena Pandawara ini juga banyak juga anak-anak atau orang-orang yang ngikutin jejaknya untuk membersihkan lingkungannya gitu. Terus yang kedua ada isu next. Nah, ini dia isu hukum yang tadi aku bilang. Kalau nggak viral, nggak diproses gitu. Ini salah satu pegawai Kementerian Keuangan kan, gitu. Ini kan awal mulanya adalah dari viralnya perbuatan anaknya yang melakukan kekerasan ke anak lain gitu kan. Habis melakukan kekerasan dia selebrasi, habis kemudian sampai anaknya sakit, terus dioperasi, koma dan segala macamnya gitu. Itu kan netizen beramai-ramai menghujat, menghukum, kemudian nge-spill gitu. Oh, ternyata nih katanya PNS golongan ini tapi punya Rubicon gitu. Jangan-jangan korupsi gitu. Oh, ternyata dibedah lagi atas tuntutan netizen kan itu kan. Kemudian itu dikasusin lagi, ternyata benar kejadian. Lah itu efek sosial media ya. Terus yang kedua ada ini juga kasus pelecehan di Fakultas Kedokteran gitu. Nah, ini kemudian tadinya rame di Twitter,
kemudian menyebar kemana-mana sampai masuk berita, akhirnya dikasusin dan segala macam gitu. Nah, itu berkat sosial media. Se-impactful itu sosial media tuh untuk beragam kasus, apalagi untuk cari uang gitu. Next. Nah, ini ada 5 sosial media yang populer. Ada Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok, dan juga WhatsApp. Nah, nanti dari kelima ini saya akan bahas 4. Ada Facebook, Instagram, Twitter, sama TikTok gitu ya. Next. Nah, ini Facebook dulu. Facebook tuh meskipun kesannya agak jadul gitu ya, meskipun kesannya kayak itu bukannya sosial media lama banget ya gitu. Tapi ternyata Facebook tuh masih menjadi pengguna sosial terbanyak gitu ya di dunia maupun di Indonesia gitu. Demografinya itu rata-rata 53% laki-laki, 47% perempuan dengan satu-satunya sosial media yang punya pengguna usia 55 tahun ke atas itu banyak gitu. Itu sekitar 14% gitu. Kalau kita mau jualan dengan segmentasi usia 40 tahun ke atas, misalnya kita mau jualan minyak urut gitu ya, atau kita mau jualan daster ibu-ibu gitu ya, yang segmennya 40 tahun ke atas gitu ya, itu tuh biasa lebih aman, lebih banyak trafficnya kalau kita jualan di Facebook gitu. Atau kita mau jualan, bapak-bapak tuh kan suka ngoleksi misalnya perkakas rumah, kemudian alat pancing misalnya. Terus apa namanya, ibu-ibu juga suka nyari peralatan juga di Facebook gitu. Bahkan ada salah satu pengusaha pengusaha yang sekarang udah jadi sukses sih, awalnya tuh jualan panci 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 doang di Facebook gitu. Sekarang omsetnya sekitar 1 miliar per bulan gitu. Kalau 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 saya nggak salah ya, ada di YouTube-nya Kasih Solusi kalau nggak salah. Terus yang kedua, nextnya, gimana sih cara copywriting untuk Facebook? Facebook tuh sebenarnya kalau mau aman, kalau mau benar-benar datengin traffic yang banyak, yang bagus kayak gitu, tapi kemudian kita juga pengen jualan yang rame gitu, nggak sekedar posting terus iklan, enggak. Paling efektif itu kita bikin laman grup atau page gitu. eh Kayak ini, page-nya resep tradisional Bunda. Dia tuh nge-guide traffic ibu-ibu. Ini loh Bun, ada resep-resep masakan, ada resep-resep kue dan segala macamnya. Dia datengin traffic itu dulu, dia datengin atensi itu dulu, orang gabung di lamannya, di page-nya dia storytelling gimana apa namanya, cara bikin kue dan segala macamnya kayak gitu. Kemudian baru ketika ada iklan, ini ada kasur gitu. Bisa dicek out di sini linknya. Itu kalau nggak salah Shopee Affiliate ya. Gitu. Terus tipsnya adalah, satu, gunakan storytelling yang baik. Karena tadi saya bilang, karena segmennya atau demografi usianya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Terutama kayak ibu-ibu juga banyak di sana. Orang tuh lebih seneng diceritain daripada jualan doang gitu. Kalau jualan doang tuh kayak ini mah jualan, ini mah jualan gitu. Tapi kalau apa namanya, cerita gitu, cerita tentang cara bikin kue, cerita tentang misalnya uh, bagaimana si ibu belajar bikin kue, bagaimana, atau kayak nge-share tentang anaknya gitu, MPAS, resep MPASI dan segala macamnya. Nah, itu tuh lebih disukai sama pengguna Facebook gitu. Karena kan dia secara susunan, caption dulu, tulisan dulu, baru gambar kan di bawahnya. Beda sama IG yang terbalik. Gambar dulu, baru tulisan
gitu. Nah, orang tuh mengatensi yang pertama dulu gitu. Nah, kalau copywritingnya, storytellingnya itu bagus gitu, itu pasti ngegayat netizennya juga enak gitu. Terus yang kedua adalah perkuat brandingnya. Kamu mau jualan, teman-teman mau jualan apa di Facebook? Mau jualan sekedar resep jadi kayak akun publik ini, atau ya udah berarti ya udah dikuatin kalau misalnya orang nyari resep tradisional atau resep tentang kue-kue bisa ke akun kita gitu. Terus nextnya, nah yang kedua adalah Instagram. Instagram tuh secara demografi gini, jenis kelaminnya 47% laki-laki, 53% perempuan, cuma 3% yang di atas 55 tahun ke atas. Karena rata-rata gambar kan. Kayak ibaratnya tuh Facebook tuh kayak warkop kali ya, maksudnya kayak tempat tongkrongan gitu, kayak tempat apa namanya, kita nongkrong casual biasa gitu, yang lepas gitu, yang kita bisa bicara apa aja di situ gitu. Nah, Instagram tuh segmennya kayak segmennya tuh kayak orang-orang ngopi gitu, orang-orang ngopi di coffee shop gitu, yang estetik, yang apa namanya, yang yang bagus gitu gambarnya. Nah, kalau Facebook tuh lebih ke ceritanya yang bagus. Kalau Instagram itu gambarnya tuh harus estetik estetik dulu gitu untuk menarik perhatiannya si konsumen gitu. Kita next deh. Nah, ini saya tuh ngehandle dua brand UMKM waktu jadi kayak side job gitu. Satunya Daily Perfume, satunya Cupang. Ini kebetulan yang Cupang ini di 2020. Cuman pas lagi zaman-zaman tinggi, satu Cupang tuh bisa 200 jutaan gitu. Nah, cuman karena nggak aware gitu ya sama algoritmanya, akhirnya akunnya ke ban, terus tutup sekarang tokonya gitu. Terus yang kedua itu Daily Perfume. Nah, ini pun juga gitu. Jadi gambarnya itu tuh harus estetik gitu. Nggak cuma sekedar misalnya parfum di foto apa itu, nggak harus bagus gitu. Harus kece gitu pengambilan gambarnya untuk menarik perhatian. Cupang juga gitu. Nah, dari dua brand ini yang saya pelajari di Instagram adalah ketika bikin itu tuh satu harus ada caption yang memadai. Kalau nggak salah saya tulis di nextnya, ya nggak? Coba next. Nah, ini. Yang pertama, SEO akunnya tuh harus kenceng. Kalau misalnya kita akun baru dan nggak punya lahan lain brand marketingnya selain uh, Instagram atau selain sosial media, adalah SEO akunnya harus kenceng. Misalnya kita jualan es teh manis atau ya es teh manis atau hotel lah gitu misalnya. Berarti tulis aja misalnya di SEO-nya hotel murah di Bandung, atau jualan kerudung. Kerudung supplier kerudung murah. Terus nama akunnya juga supplier kerudung murah. Jadi ketika orang searching gitu, supplier kerudung, akun kita tuh bisa muncul di yang pertama. Itu SEO akun di Instagram. Kalau misalnya tapi gimana Kak? Saya udah terlanjur ada nama brandnya misalnya Adiva gitu ya. Ya udah, nama akunnya @adivahijab misalnya. Tapi itu username-nya, nama akunnya itu supplier hijab termurah, supplier hijab terapa terbaik misalnya. Terus atau supplier hijab terbaik Bandung, supplier hijab terbaik Jakarta gitu. Nah, itu tuh apa namanya? Kita akan muncul di postingan awal ketika orang nge-googling nama supplier hijab gitu. Terus tadi yang kedua, perkuat copywriting caption gitu. Jangan kosong, jangan kosong atau bahkan nggak ada copyright caption apa-apa. Minimal kalau kayak kita buntu banget gitu ya, ya udah di apa namanya, call to actionnya aja. Yuk follow atau yuk beli, yuk buruan beli, ada diskon lalala loh gitu.
kalau buntu banget gitu. Tapi kalau misalnya emang bingung banget juga, ya udah cara lain adalah uh, minta tolong AI gitu, entah ChatGPT atau Gemini gitu kan. Cuman kalau saya nggak terlalu sering sih, itu sebagai referensi aja gitu. Apa jangan digunain plek-plek gitu, karena tadi kita harus menyesuaikan bahasa sesuai dengan segmentasi pasar kita gitu. Terus yang ketiga boleh pakai relevan hashtag, maksimal 5 lah, misalnya supplier hijab, supaya kan sekarang tuh Instagram ketika kita ketik supplier hijab gitu, nggak cuma akunnya kan yang muncul, tapi juga postingannya juga muncul gitu. Nah itu supaya akun kita atau postingan kita itu muncul di ketika orang-orang tuh searching gitu, orang-orang tuh googling gitu. Next. Nah, ini Twitter. Saya juga lumayan aktif di Twitter gitu. Terutama di Twitter sih. Walaupun agak penuh hujatan ya kalau kalau ini nih apa namanya audiensnya. Karena mayoritas juga laki-laki, kemudian ya usianya juga tipis-tipis nggak jauh beda lah gitu. Nah, tipsnya ketika jualan di Twitter adalah next. Nah, jelaskan tujuan akun di nama akun. Ini ada Nastia Kemayoran. Atau yang paling terkenal itu dulu tuh di Twitter itu sellingnya ada parfum namanya Humans, HMNS. Nah, itu tuh lumayan terkenal dia parfumnya gitu. Jelaskan tujuan akun di nama akun. Yang kedua, storytelling. Lagi-lagi, orang tuh lebih suka diceritain daripada dijualanin gitu. Terus yang ketiga ada distribusi tweet, minta orang untuk akun-akun besar untuk nge-retweet, untuk nge-likes gitu. Nah, nanti ya bisa tersebar kontennya dengan baik gitu. Next. Enggak, sebelum itu. Nah, nih sosial media terpowerful saat ini yang paling banyak digunain juga, satu-satunya sosial media yang punya apa namanya demografi ini kayaknya udah update kali ya kalau tahun ini itu usia 10 tahun itu udah banyak yang main TikTok juga. Jadi hati-hati ibu-ibu yang punya anak mungkin bisa diawasin. Tapi kalau sebagai kacamata pembisnis mungkin bisa jadi peluang juga kalau semisal untuk nawarin produk-produk anak usia 10 tahun misalnya ya baju atau apa gitu. Ini saya juga handling TikTok juga. Terus nextnya, ini yang saya dapetin ketika mempelajari TikTok. Next, boleh? Nah ini, satu, tentukan karakter akun. Nah, karakter akun tuh maksudnya gimana, Mbak Tara? Gitu. Contohnya, Kajil. Kajil tuh punya spesifik karakter sendiri kan. 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Nah, siapapun yang pakai 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan ketika jualan hordeng itu nggak boleh. Atau itu pasti dihujat sama netizen. Gitu. Nah, kalau kita mau beli hordeng yang ada 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan, itu udah pasti akunnya Kajil. Selesai. Gitu. Jadi punya karakter akun. Terus atau kayak mbak-mbak yang optical lunat ini jualan kacamata, dia kan cuman backgroundnya misalnya lagi di kereta, terus abis itu apa namanya lagi desek-desekan, udah kan tiap hari dia konsisten kontennya kayak gitu. Nah netizen udah mengeframe, oh kalau backgroundnya belakangnya adalah KRL, udah pasti punya optical lunat gitu. Itu di TikTok marketing. Jadi kayak kita harus punya karakter, nggak asal upload. Yaudah bun, yang penting konsisten upload setiap hari. Betul. Kalau di Instagram itu quality over the quantity. Kita ngeposting seminggu 3-4 kali masih bisa rame gitu asal desainnya bagus. Tapi kalau di TikTok quantity over the quality.
Kita nggak bisa upload seminggu 3 kali di TikTok. Udah pasti nggak kebus. Minimal banget sehari sekali. Dan nggak mesti bagus-bagus, nggak mesti estetik gitu. Belakangnya apa kek gitu. Yang penting kita punya karakter gitu. Yang penting punya USP, yang penting punya ciri khas. Nah, kayak gitu, konsisten di upload udah pasti akan kebus gitu. Terus yang ketiga, yang kedua, cari lagu yang sesuai, yang update itu pasti ya kita udah nggak awam, nggak ini lagi. Terus yang ketiga, perkuat headline. Ini lagi-lagi tadi saya bilang ketika headline tuh mempengaruhi isi kontennya. Orang tuh baru mau dengerin isi dari konten TikTok kita kalau kalau awalnya tuh bagus gitu. Kayak misalnya kalau Bun jangan beli produk ini gitu. Loh kan kayak lah kenapa nggak beli produk ini? Iya soalnya ya gitu kan. Terus ternyata ujung-ujungnya iklan tentang produk MPASI misalnya. Cuman kan orang nggak sadar kalau lagi diiklanin atau sadar tapi ya seru aja gitu dengerinnya gitu. Terus itu tadi headline isi hashtag harus relevan supaya nggak ke-ban sih ini sih sebenarnya. Karena TikTok tuh somehow kalau lagi iseng gitu tiba-tiba ngecek aja gitu. Bahkan ketika live gitu, ketika kita live terus eh, apa namanya nyebut akun oren, nah itu bisa ke-ban juga gitu. Nah itu kita kudu hati-hati ya. Terus dipelajari PNC-nya. Terus yang kelima adalah perkuat storytelling gitu gitu overall. Nah, kira-kira dari segenap serangkaian materi tadi, teman-teman, apa ada yang mau didiskusiin seputar brand maupun copywriting? Oke, ini makasih banyak loh Mbak Tara. Apa namanya ilmunya tuh bener-bener banyak banget yang kita dapetin ya dari segi copywriting maupun apa strategi kita untuk bikin copywriting apa yang cocok di media sosial gitu ya. Jadi setuju banget tadi sama Mbak Tara, aku juga dengerin loh Mbak. Jadi tadi dapat ilmu juga nih buat aku gitu. Kita mau pilih di platform mana gitu ya, kita cocokin copywritingnya gitu. Pilih aja tadi ya, Instagram gitu, Twitter atau TikTok dengan strategi atau teknik copywriting yang pas gitu. Jadi ngena nih ke konsumernya gitu kan konsumennya. Oke deh kalau gitu. Mbak Tara makasih banyak materinya. Sekarang kita buka open sesi Q&A gitu ya untuk teman-teman yang mungkin udah punya banyak pertanyaan nih gitu atau butuh tips and trick juga dari Mbak Tara. Boleh, Nah, boleh. Aku minum. yang pertama ada pertanyaan. Boleh silakan Mbak. Aku sambil baca pertanyaan yang masuk aja ya Mbak ya. Boleh juga nih ada yang raise hand. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung di raise hand boleh atau di kolom chat juga boleh. Aku coba yang pertama dulu nih ada dari Mas Teddy Permana. Dia bertanya nih, Assalamualaikum, untuk bahan baku pertanian seperti ubi, singkong, dan lain-lain, apa efisien lewat Facebook? Gitu. Oke, silakan dijawab, Mbak Tara. Oke, Waalaikumsalam Mas Teddy. Untuk bahan baku pertanian seperti ubi, singkong, apa efisien lewat Facebook? Menurut saya sih efisien, efektif dan efisien aja gitu. Yang penting tadi bagikan sesuatu yang belum diketahui sama audiens gitu. Saya yakin banget ada hal yang nggak diketahui oleh masyarakat banyak tentang ubi, tentang ubi itu sendiri gitu atau tentang singkong itu sendiri gitu. Saya yakin banget. Entah itu cara nanamnya, entah cara ngolahnya. Misalnya Mas Teddy buka Facebook nih, buka Facebook, bikin halaman Facebook tentang ubi gitu, apa namanya brand ubi dan segala, ditulis brand ubinya. Terus tapi isinya adalah nge-share seputar resep masakan ubi, entah itu kolak ubi, entah itu apa sih telepon ubi, onde-onde dan segala macamnya gitu. Kita bagiin resep dan segala macamnya. Seujung-ujungnya jualan gitu. Bun, tahu nggak kalau misalnya kolak Ibun bakalan lebih enak kalau ubinya itu ditanam dengan sepenuh hati lalalala dan segala macam. Nah, kalau misalnya Ibun mau dapetin ubi dengan kualitas itu, belinya di sini gitu. Nah, itu kan lebih lebih apa namanya? Orang enggak. Jadi sudut pandangnya adalah give, give, give baru take. Kita ngasih apa dulu gitu. Kita kasih semuanya tentang ke konsumen dulu gitu.
Oh, lagi baru, latih. baru kemudian apa namanya, kita ngambil sumber dayanya konsumen gitu. Kita kasih dulu kebutuhannya mereka, kita kasih konten-konten informatif, kita kasih apa namanya, kebutuhannya mereka, baru kita jualan gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan yang masuk dari Mas Teddy tadi. Oke, ini ada yang raise hand nih Mbak Tara, kita coba panggil dulu ya. Ada namanya Kak Nur Imamah. Oke, halo Kak Nur Imamah. Ada yang mau ditanyakan boleh langsung Selamat sore langsung ditanyakan ke Mbak sebelumnya. Tara. Terima kasih. Ya, Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Mbak Tara Selamat dan sore. Mbak moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai konten edukasi. Kebetulan saya membuat konten mengenai seputar public speaking nih. Nah, di sana itu saya kebingungan tentang konten di TikTok itu dan Instagram apakah boleh kita untuk mengupload secara bersamaan gitu. Kayak misalnya di hari pertama saya membahas tentang dasar-dasar public speaking nih misalnya. Saya upload di TikTok dan juga di Instagram. Nah, untuk yang kedua, gimana sih Kak cara membuat teknik copywriting yang hooknya itu nendang gitu kan? Kalau kata-kata orang di TikTok itu kan buat hook yang nendang gitu biar audiens itu tetap stay gitu kan. Nah, setelah itu storytellingnya mungkin Kak yang saya kurang. Mungkin dari Kak Tara ada tips and triknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Oke, Kak Nur Imamah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Tara. tadi pertanyaan yang pertama adalah apakah boleh diupload bersama-sama? Boleh, tapi kalau di TikTok tuh kan kalau kita download itu ada TikTok, ada username kecilnya itu ya, kalau nggak salah. Nah itu jangan plek-plekan diupload ke Instagram. Kalau menurut saya ya boleh aja diupload dua-duanya gitu, tapi sama-sama file mentahnya gitu, supaya nggak melanggar aturan atau tiba-tiba nggak kebus sendiri gitu. Terus yang kedua adalah teknik copy. Gimana sih cara bikin headline? Nah, atau hook gitu ya. Kalau konteksnya public speaking, kita tuh sebenarnya bikin headline atau hook itu bisa dari problem. Halo? Halo Mbak, suaranya ada cuma kameranya Mbak Tara nggak gerak nih. Oh iya, ini nggak apa-apa, aku lanjut kali ya. Oke, Soalnya oke. laptop tiba-tiba mati. Oke Mbak. Jadi tuh gimana sih cara cara bikin hooknya itu? Yang pertama adalah dari problemnya si konsumen gitu. Halo Mbak Tara. Mati laptop Mbak Tara. Tes Mbak Tara. Oke, kita coba reach dulu teman-teman. Mohon maaf mungkin ada sedikit kendala di laptopnya Mbak Tara. Mungkin sambil menunggu, teman-teman aku mau remind juga nih gitu. Tadi kita udah info juga di kolom chat kalau teman-teman di sini nggak cuma dapat ilmu aja, tapi dapat hadiah juga berupa saldo e-wallet gitu ya. Jadi teman-teman nih beruntung banget yang udah join webinar di sini karena selain dapat ilmu, dapat hadiah juga gitu. Caranya pun juga gampang banget. Teman-teman cukup screenshot aja keseruan webinar kita sore ini, lalu post di Instagram Story dan tag ke @serudimaju dan maju.indonesia. Jadi nanti akan ada 3 peserta beruntung yang kita pilih untuk mendapatkan saldo e-wallet. Jadi buruan teman-teman sebelum webinarnya selesai boleh di screenshot gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang beruntung langsung kita reach out dan mendapatkan saldo e-wallet. Halo? Halo Oke. Mbak Tara, udah masuk Maaf ya, kembali? saya Oke. ini nggak tahu nih kenapa. Itu Silakan dilanjut. tadi berangkat dari problemnya konsumen. Misalnya ketika public speaking itu kan kita nggak apa sih yang bisa dihadapi sama klien atau orang yang pertama kali public speaking, gugup misalnya. Berarti kita bisa konten cara mengatasi gugup ketika pertama kali public speaking atau cari manfaatnya gitu. Misalnya manfaat dari public speaking ini apa? Oh, untuk kesuksesan wawancara. Ya udah, wawancara kerja misalnya. Ya udah bikin gini. Karena skill ini aku keterima di top 5 company misalnya. Kayak gitu. Terus nah kita lihat aja dari testimoni-testimoni orang atau
karena skill ini Kak Xaviera terketerima di beasiswanya KAIS gitu. Memang cerita tentang Xaviera yang lagi booming kan di TikTok kayak gitu. Baru kemudian tahu nggak apa public speaking gitu. Terus captionnya adalah mau tahu tentang apa public speaking atau mau tahu lebih lanjut tentang public speaking, hubungi atau follow ya gitu. Nah, itu bakalan lebih menjual gitu. Ngomongnya wis dekat. Mohon maaf Kak, untuk mikrofon Kak Gima masih belum dinyalakan. Oh iya baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mungkin udah sudah terjawab tadi ya. Sekiranya pertanyaannya dari Kak Imam masih ada lagi, boleh disampaikan lagi gitu atau nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Batara, kita open sekali ataupun dengan tim Maju Indonesia, kita siap menjawab gitu ya. Oke, Batara Baik, masih terima standby. kasih Kak. Terima kasih Kak Imama. Oke, halo Mbak Tara. Ini ada pertanyaan satu lagi ya Mbak ya. Ya, boleh. Oke. Mau make sure aja Mbak Tara masih bisa on cam atau tidak kah? Kayaknya mungkin bisa kalau aku live dulu gimana nih. Soalnya dia tiba-tiba berhenti di eh, apa? Berhenti gitu laptopnya aku. Kalau bisa memungkinkan sebentar boleh. Sambil kita Ini ini udah udah bisa nih. udah Ini ya. sudah masuk. Oke. Oke, siap kalau gitu kita lanjutin Maaf ya. aja ya. Nggak apa-apa Mbak Tara. Ada pertanyaan yang ketiga ini dari Kak Tiara nih, gitu ya. Kalau untuk promosi kafe nih Kak, mana sih yang lebih efisien antara konten entertain atau konten blasting produk yang lebih bisa FYP nih? Gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Kalau nah ini tuh tergantung segmentasi atau demografinya kafenya Mbak Tiara. Banyak referensi akun tentang kafe khususnya. Ada yang isinya itu tentang gimmick-gimmick customer gitu. Orang customer datang badan sangar mesen red velvet atau matcha latte. Itu kan kayak dear gitu. Nah, itu kan mengundang lucu gitu. Lucu, ntar atensi baru kayak gitu. Nah, itu cuma prosesnya emang pasti agak lama gitu. Karena dibangun lucu dulu, awareness dulu, konten kreasi dulu dan segala macamnya gitu kan. Baru apa namanya? Bisa FYP gitu. Tapi kalau saran saya itu tuh jauh lebih disukai sama netizen, jauh lebih disukai sama apa namanya customer kita gitu yang ada di sosial media ketimbang blasting produk aja. Tapi yang kayak gitunya jangan kebanyakan. Kalau di konten pilar itu ada 60% misalnya atau 70% produknya adalah menghibur tadi apa konten-konten gimmick dan segala macamnya. Nah, 30%-nya itu promosi. Jangan lupa ya, soalnya kan kita akun jualan nih, ntar isinya itu semua terus tiba-tiba lupa jualannya gitu. Nah, itu sih kalau mau nge-guide inti ininya sosial media gitu. Oke deh, itu tadi sudah terjawab ya pertanyaan yang masuk dari Mbak Tiara. Oke deh, ini kayaknya tanggung ada satu pertanyaan lagi, boleh sekalian aja ya Mbak Tara, Boleh, biar boleh, boleh. habis itu kita bisa menutup sesi ini. Oke, aku bacakan untuk pertanyaan terakhir ada dari Kak Vanessa. Kalau Kak mau nanya nih, semisal untuk promosi wisata outdoor, dalam wisata outdoor ini banyak produknya seperti camping, rental alat camp, glamping, off-road, dan lain-lain. Nah, kita sekarang fokusnya di Instagram cuma upload-upload saja. Misalnya ada foto bagus di up. Nah, terkadang saya masih bingung untuk mempromosikan produk yang mana duluan di antara produk-produk yang saya sebutkan tadi. Nah, semisal ada saran, Kak, mohon pencerahannya sebaiknya harus gimana? Oke, Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Tara. problem yang pertama dulu ya. Mana yang mau dipromosiin duluan? Itu sebenarnya berangkat dari wah ini aku sekalian promosi Maju nih. Suami aku tuh pakai aplikasi Maju kan. Udah sekitar 2 bulan ini. Ah, iya, iya. Itu satu Yeay. bulan lebih lah gitu. 1 bulan lebih hampir 2 bulan. Dari sana itu tuh ke tracking. Suami aku kan jualan ayam goreng gitu ya. Nah, dia itu tuh ke tracking mana sih yang sekiranya habis duluan, mana yang habis lebih banyak gitu di aplikasi Maju gitu kan. Terus habis itu mana yang lebih sedikit. Nah, dari situ suami aku tuh akhirnya bikin promosi.
kalau misalnya ini lebih banyak gitu, kalau misalnya Kak Vanessa gitu ya punya data, oh ternyata produk ini tuh lebih banyak terjual gitu ya. Akhirnya tuh bisa tuh bikin promosi nggak bingung gitu. Oh atau kayak misalnya, oh ini tuh produk ini udah mau rusak gitu ya, udah mau expired gitu ya udah ini duluan deh dipromosiin. Nah itu akhirnya menentukan skala prioritasnya dari situ gitu. Nah itu tuh bisa juga di apa namanya keluar gitu tergantung strategi pemasarannya juga gitu. Bulan ini fokusnya mau omset seberapa, harga harga produknya tuh apa aja, berapa aja gitu. Nah itu tuh bisa dari sana juga apa yang bisa kita optimalkan gitu. Nah kalau promosi wisata outdoor, saran aku juga secara konten itu eh, nggak hanya produk-produknya aja yang di-upload, tapi juga misalnya rekomendasi wisata-wisata gitu. Nggak usah ribet-ribet kita ke sana gitu, nggak usah. Ini aja di apa namanya kolase atau bukan kolase ya, kayak kumpulan-kumpulan foto gitu ya dari Google Image-nya dan segala macam gitu. Kita bikin di CapCut gitu. Nah, terus kita jelasin storytelling gitu ya, pakai voice over gitu. Rekomendasi bulan apa nginep di Bandung budget 300.000 misalnya kayak gitu. Nah itu tuh bisa tuh ke tracking dan segala macam 300.000 gitu. Terus habis itu cerita-cerita fasilitas manfaatnya apa aja gitu. Atau kayak rekomendasi gunung untuk pemula gitu, untuk mendaki pemula gitu. Nah itu kita jelasin kenapa sih dia tuh cocok untuk pemula si gunung itu. Nah kalau teman-teman baru deh captionnya atau di akhirnya kalau misalnya butuh perlengkapan bisa di sini ya, soalnya kita lagi ada offer dan segala macamnya gitu. Oke, menarik banget nih ya. Jadi, makasih banyak juga nih. Batara jadi promosiin Maju juga karena Batara juga ternyata adalah pelanggan Maju ya, suaminya yang Iya, punya betul bisnis. suami aku. Oke, Itu mungkin dari lumayan helpful. Alhamdulillah. Semoga bisa membantu terus ya Mbak Tara. Nah, Kak Vanessa semoga terjawab nih gitu. Mungkin bisa dicoba atau diaplikasikan saran atau tips and trick dari Mbak Tara tadi gitu. Jadi butuh kreativitas juga nih ya Mbak Tara, kayak harus siapkan CapCut misalkan contoh aplikasinya. Terus kita harus voice over juga gitu. Jadi semua butuh strategi. Nggak cuma main upload-upload aja gitu. Tapi gimana Betul. kita harus paham strategi teknik copywritingnya dan juga kontennya seperti itu. Oke Benar. deh kalau Tapi gitu. ya mulai dulu aja, nggak usah nunggu Betul, bagus. betul. Mulai Mulai dulu dulu aja. aja. Jadi nggak usah takut ya, Mbak ya. Semua pasti apa? Jadi dapat pelajaran gitu ya. Dicoba dulu Betul. aja, dimulai Nggak dulu usah aja, nggak usah takut. nggak Betul, usah takut betul. jelek ya karena konten Benar-benar setuju. pertama tuh udah pasti jelek ya jadi nanti dari sana kita belajar terus upgrade terus pasti langsung nggak ada yang langsung bisa gitu intinya tapi Betul. belajar aja terus terasa kayak gimana enaknya gitu. Oke deh, semoga terjawab ya. Nah, karena pertanyaannya udah terjawab semua nih, Mbak Tara gitu ya. Kita akan akhiri sesi webinar ini sayang sekali karena waktunya juga sangat singkat gitu ya. Sebelum kita menutup sesi ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Mbak Tara dulu, Mbak. Boleh untuk teman-teman yang join di. Oke. Eh, teman-teman tadi seperti yang saya bilang kalau jangan takut untuk mulai jangan takut untuk bikin sesuatu nggak usah nunggu perfect karena konten pertama udah pasti jelek, copywriting pertama udah pasti jelek, nggak usah takut jelek jadinya. Tapi dari sana kita akan melihat progresnya, gitu, progres dari konten-konten kita, progres dari copywriting kita, progres dari jualan kita. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat buat teman-teman UMKM maupun yang mau belajar jadi social media spesialis, dan semoga teman-teman UMKM semua bisa dapat omset 1 miliar per bulan. Amin. Amin, amin. Ya Allah, amin ya teman-teman di sini. Semoga bisnisnya sukses. Oke, Mbak Tara makasih banyak nih atas ilmu dan waktunya gitu ya. Ilmunya sangat bermanfaat banget. Semoga teman-teman di sini dapat terinspirasi gitu ya dari tips and trick yang Mbak Tara berikan. Terima kasih Mbak Tara. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Iya, Oke terima deh. kasih juga Kak Buat Gima. teman-teman, yes. Oke deh, untuk teman-teman di sini juga dari Maju mengucapkan terima kasih banyak udah join di webinar Ruang Maju kali ini. Kita sudah bertemu selama 1 jam gitu, tapi teman-teman jangan sedih karena kita masih ada banyak
webinar lagi ke depannya dengan topik-topik yang menarik tentunya gitu. Makanya jangan lewatkan gitu ya informasi-informasi terbaru Maju Indonesia. Kalian bisa cek aja di website kita www.maju.id ataupun di Instagram kami @maju.indonesia. Oke deh kalau gitu teman-teman. Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri webinar kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Gima, PRN Community Maju Indonesia, pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.